Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman semua dan selamat datang untuk para penonton baru. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk teman-teman semua terkait pembuatan elemen vertikal atau yang biasa kita sebut dengan profile. Saya akan coba sedikit menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi untuk tutorial ini pastikan teman-teman semua sudah mempunyai, terutama untuk surface, yang kedua adalah elemennya sendiri, kemudian kita pilih profile, create surface profile, kita masukkan untuk existing. Kemudian kita tentukan untuk STA awal dan STA akhir dari profil kita. Kita sesuaikan untuk nama profilnya. Biasanya saya hanya melakukan hal seperti ini ya. Jadi nama dari profil itu kita samakan dengan nama dari elemen. Kemudian untuk formatnya kita pakai profil view sesuai pada template yang pernah saya bagikan. Setelah itu kita tentukan untuk elevasi. Jadi elevasi terendah itu pada titik ini kita sudah disebutkan ya posisinya elevasi berapa, itu kita kurangi 10 meter. Kemudian untuk data bandnya kita pakai dari template yang sudah pernah saya bagikan. Ini adalah arsiran ya, arsiran untuk cut and fill. Jadi untuk dari profil nanti setelah kita buat akan bisa tampil untuk arsiran antara posisi galian dan juga posisi timbunan. Jadi ini adalah genset yang saya pakai biasanya. Ini adalah garis existing. Jadi existingnya ini terlihat terlalu curam. Jadi kita usahakan tetap pakai contoh ya. Ini hanya sekedar contoh, kita tetap pakai existing ini. Pada profil ini menggunakan skala 1:10. Pada titik horizontalnya kita pakai 1, pada vertikalnya kita gunakan 10. Untuk super elevasi, setelah proses profil ini nanti di video selanjutnya untuk penjelasan super elevasi. Sebelum kita melanjutkan untuk perencanaan finish grid atau top jalan, pastikan teman-teman semua sudah mempelajari untuk standar perencanaan geometrik ya. Pada sesi ini yang kita pelajari adalah elemen vertikal. Jadi ini hanya sekedar untuk contoh saja. Saya menggunakan standar perencanaan geometrik pada tahun 1992.
Jadi untuk kelandaian jalan tersebut kita punyai batas maksimum sesuai dengan kecepatan, begitu juga dengan tipe jalan yang jadi semua yang akan kita rencanakan itu setidaknya sudah mengacu kepada standar-standar yang sudah ditentukan. Untuk dokumen perencanaan ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Untuk standar lengkung vertikalnya juga sudah ada, standar minimumnya berapa, terus radiusnya berapa. Jadi teman-teman tetap mengontrol satu-satu ya. Jadi andaikan radius itu cukup, ternyata pada posisi panjangnya kurang, jadi disesuaikan lagi. Nanti untuk posisi yang curam ini mungkin ya akan saya buat maksimal di 5% ya untuk gridnya. Ini adalah tampilan untuk toolbarnya di profile, jadi sama seperti toolbarnya alignment. Untuk awal seperti ini biasanya dari saya sendiri itu saya buat asal-asalan dulu, baru nanti kita rapikan. Jadi biar kita mengetahui grid-grid yang sudah ada, nanti kita sesuaikan lagi dengan standar-standar yang sudah kita sepakati untuk perencanaan. Ini masih bisa kita buat menjadi 5% untuk yang turun ya, jadi minusnya kita buat 5%. Ini hanya sekedar contoh ya, contoh untuk praktek kita. Setelah kita buat untuk profil asal-asalan, startnya kita tentukan, kemudian kita masuk di tabelnya ya, tabel editornya, baru dari situ kita rubah satu-satu untuk mencapai grid maksimal dan grid minimal yang akan kita pakai. Untuk perencanaan seperti ini mungkin untuk saran saja ya untuk teman-teman, lihatlah posisi-posisi sungai. Jadi posisi-posisi sungai itu
mempunyai mempunyai MAB ya. MAB itu muka air banjir. Muka air banjir tahunan itu sebagai salah satu standar perencanaan juga. Jadi dari posisi jalan dengan sungai itu ada standar minimalnya, nanti harus kita buat berapa meter agar tidak berimbas pada banjir tahunan. Setelah grid itu kita buat, nah biasanya saya buat garis polyline pada setiap garis. Nah, ini fungsinya untuk kita geser-geser ya. Jadi setelah kita geser-geser biar gridnya itu tidak berubah. Ini hanya garis bantu saja yang biasa saya gunakan. Setelah garis bantu grid itu mungkin sudah sesuai, nah kita baru geser titik PVA nya, kita sesuaikan. Ini adalah insert PVA. Jadi kalau kita mau menambah satu titik PVA di antara grid yang sudah kita buat, nah itu kita bisa pilih ini. Ini kita baru menambahkan satu grid. Kalau kita ingin menghapus, tinggal pilih sebelahnya. Kemudian kita akan buat lengkungnya ya. Lengkungnya kita pilih yang parabola. Kita pilih grid pertama, kemudian di grid kedua. Nah ini kita baru tentukan untuk panjang PVA nya ya. Itu biasanya disebut dengan LV. Kita tentukan panjang LV nya. Nah, untuk contoh saat ini saya tidak mengacu pada standar perencanaan karena ini hanya sekedar contoh saja. Jadi untuk teman-teman tetap mengacu ke arah sana dan cek antara radius minimum dengan panjang lengkung minimum. Jika untuk keterangan ini lebih dari profil view yang sudah kita buat, kita bisa menambahkan tinggi gridnya ya. Jika standar itu kurang, kita bisa masuk di tabel editornya, kemudian kita bisa sesuaikan ya untuk panjangnya, kemudian radiusnya kita bisa sesuaikan. Jadi kita tidak harus hapus kemudian buat baru lagi. Ini adalah hasil dari profil yang sudah saya buat. Nah, kemudian finish gridnya, nilai finish gridnya kita sesuaikan. Untuk yang hijau itu masih pakai existing, kita rubah menjadi finish grid.
Ini sudah sesuai, bisa kita cek antara finished dan existing ini sudah berbeda. Setelah itu coba kita pakai arsiran ya, arsiran untuk cut and fill-nya. Tinggal kita klik aja, kemudian apply dan oke. Untuk yang merah adalah galian, yang hijau adalah timbunan. Mungkin itu adalah video tutorial singkat dari saya. Jika ada pertanyaan terkait profil, teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih untuk dukungannya. Jangan lupa untuk like dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.